Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Tujuan Hidup yang Singkat. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ayat firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini merupakan bagian daripada khotbah Tuhan Yesus yang berbicara mengenai jangan khawatir. Kekhawatiran yang muncul di hati kita itu biasanya berakar dari keraguan saudara, ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan. Makanya di nas firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus menegur dengan keras sembari berkata di akhir kalimatnya, hai orang yang kurang percaya. Apa yang saudara ragukan dari Tuhan? Banyak kali orang meragukan, apakah Tuhan mengasihi saya? Kalau saudara pengen tahu jawabannya, maka kita harus melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan ia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Yesus mengasihi kita, bahkan di saat kita masih terhitung sebagai orang-orang yang tidak benar, orang-orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau Tuhan saja mendandani rumput di padang, Tuhan jadikan indah. Mungkin apa yang indah dalam pandangan mata saudara, atau saudara melihat ciptaan-ciptaan Tuhan di alam ini yang membuat saudara kagum, ingatlah Tuhan yang mendandani itu menjadi indah. Sampai Tuhan menambahkan kalimat ini, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Orang-orang yang dikasihi Tuhan, kalau bunga saja yang indah di taman didandani oleh Tuhan, burung di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi kehidupan saudara. Orang-orang yang ia kasihi, nyawanya saja ia berikan, yang terbaik dari hidupnya ia serahkan. Karena begitu besar kasih Tuhan atas umat manusia, ia tidak bisa menyangkali dirinya. Allah itu adalah kasih, itu tak terpisahkan dari pribadinya. Lalu kenapa judul renungan kita tujuan hidup yang singkat? Karena memang hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan mari di dalam hidup kita yang singkat dan sementara ini, kita belajar menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi tujuan ilahi untuk kita selesaikan. Kalau saya bertanya, apakah tujuan hidup saudara hari ini? Pattern atau pola kehidupan manusia di dunia ini kebanyakan ialah goalnya menuju kehidupan yang kaya, berkelimpahan, sejahtera. Itu semua adalah model kehidupan yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Itu sebabnya demi mewujudkan cita-cita dan goal kehidupan masa yang akan datang, manusia berlomba-lomba, bersusah payah, bekerja keras demi untuk meraih impiannya. Tapi hidup ini terlalu singkat, saudara. Kalau tujuan saudara hanya semata untuk mengejar semuanya itu, saudara sama dengan semua orang yang ada di dunia ini. Tidak ada bedanya. Tuhan membentuk kita. Sebelum kita lahir, ia menenun kita di dalam kandungan. Tuhan merencanakan masa depan dan merencanakan pekerjaan ilahi yang harus kita selesaikan selama kita ada di dunia ini. Maka tujuan hidup saudara hanya bisa saudara ketahui di dalam Tuhan. Saya percaya misi kita setiap orang percaya itu sama, yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan Injil, mengabarkan berita keselamatan, dan menyatakan keselamatan itu lewat buah-buah kehidupan kita, sehingga orang mengenal Kristus lewat kita. Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Percayakah saudara bahwa ada pekerjaan Allah yang harus saudara selesaikan di dunia ini? Sehingga ketika satu saat waktunya tiba, sebagaimana Yesus berkata di atas kayu salib, "It is finished," sudah selesai. Saya berharap kita semua boleh menemukan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita, sampai kita berkata dengan bangga sebelum kita menghadap Tuhan, sudah selesai. Mari saudaraku,
Isilah kehidupan yang singkat ini dengan hal-hal yang berguna dan memuliakan Tuhan. Sudah cukup saudara hidup di dalam dosa dan kehidupan duniawi yang menyesatkan dan menenggelamkan saudara di dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Saatnya untuk kembali kepada track, kepada tujuan ilahi yang tepat bagi kehidupan saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan di dunia ini saya tidak terlalu ambil pusing soal kebutuhan, soal apakah saya menjadi kaya atau tidak. Saya hanya bekerja begitu rupa. Ketika Tuhan percayakan saya untuk bekerja, maka saya bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, seperti saya melayani Tuhan. Sebagai wirausahawan, saya tidak takut dengan kompetitor atau pesaing. Saya bekerja begitu rupa, karena saya tahu Tuhan sudah menakar berkat bagi saya setiap hari. Saya tidak perlu khawatir akan penghidupan. Saya tidak perlu khawatir akan pemeliharaan Tuhan, karena Ia sudah menjaminnya, karena Ia mengasihi hidup saya. Saya tidak iri melihat orang yang berhasil, yang kaya, yang punya mobil banyak, yang punya rumah mewah, karena saya memiliki Tuhan di dalam hidup saya yang membuat saya bahagia ketika saya menemukan tujuan hidup saya. Saya tahu kehidupan saya di dunia ini sementara. Buat apa saya mendapatkan seisi dunia ini? Saya membanting tulang kerja habis-habisan demi meraih dunia, tetapi saya kehilangan Tuhan. Dan saya tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Hidup ini singkat saudara, tetapi di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Semua yang kita raih di dunia ini, jabatan, kekayaan, harta, warisan, semuanya itu akan hilang. Ketika sudah waktunya datang, kita bagaikan bunga di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Betapa singkatnya hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa kematian itu hanyalah masalah orang tua kita, kakek nenek kita. Di masa pandemi merajalela ini, di gelombang kedua atau ketiga ini saya tidak tahu pasti. Saya mendapati ada begitu banyak sahabat-sahabat baik, keluarga kami, yang beberapa di antaranya jauh lebih muda daripada saya, tetapi mereka lebih duluan dipanggil oleh Tuhan. Memang, setiap kita pasti akan menanti giliran untuk alasan apapun, dan oleh karena apapun, baik oleh sakit penyakit, kecelakaan, maut, kita semua pasti akan mengakhiri kehidupan yang singkat ini. Tetapi saya berharap kita mengakhirinya sembari berkata, "It is finished." Sudah selesai Tuhan, dan saya siap untuk pulang. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk mengisi kehidupan kami yang singkat ini dengan menemukan tujuan kami, tujuan ilahi yang harus diselesaikan. Karena kami percaya Tuhan memiliki maksud dan kehendak di dalam kehidupan kami. Ada pekerjaan Allah yang harus diselesaikan. Kami percaya Tuhan menuntun kami hari demi hari, memampukan kami untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyelesaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami dipanggil pulang ke surga, Tuhan Yesus akan menyambut kami dan berkata, "Marilah hamba-Ku yang taat dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan-Mu." Itu kerinduan kami Tuhan, berjumpa dengan Engkau dan menikmati kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara untuk menanggung segala perkara bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.